Untuk JavaScript ini, kita menggunakan juga free code camp buat certificate. Ya, buat dapat sertifikat itu tadi kayak yang responsive web design. Jadi nanti setelah ini diselesaikan semua project-projectnya bakalan dapat sertifikat lagi. Ya, ini kalau mau tahu lebih lanjut bisa dicek di sini linknya. Ya, mhm. Ada beberapa project gitu juga sama kayak responsive web design. Jadi harus komplit project-project yang ini dulu baru bisa dapat kayak tadi ya certifications-nya. Internetku hari ini mungkin memang lambat banget ya. Kalau putus-putus akunya maaf ya. Internetnya tidak bagus hari ini. Oke, mungkin bisa dicek sendiri kalau gitu yang link ke free code camp-nya. Ya, dan ini aku juga ngambil references-nya ini dari W3, dari MDN, juga dari buku ini ya, JavaScript Definitive Guide oleh David Flanagan. Ya, ini aku rekomendasiin banget bukunya. Aku dan juga pakai buku ini. Dulu pas belajar JavaScript awal-awal aku juga bacain buku ini. Dan dulu pas masih jadi developer juga ini sih, kalau misalnya lupa sesuatu gitu ya, mau nge-refer juga sering bacain buku ini. Jadi highly recommend. Dan ini aku juga kasih linknya, ada full gratis di archive, internet archive, bisa akses bukunya. Ini full. Ya, jadi kalau yang mau belajarin, aku rekomendasiin sambil sekalian bacain bukunya nih ya. Jadi nggak cuma dibaca aja, tapi sekalian sambil kayak ngerjain tugas-tugasnya gitu. Kalau ada yang bingung atau apa, bisa dicek di bukunya gitu ya. Jadi sambil kombinasi paralel. Jadi kita udah pelajarin HTML sama CSS kan ya di responsive web design ini. Dan seperti yang kita tahu juga sebelumnya kan aku udah ceritain, biasanya web page itu isinya tuh HTML, terus CSS, dan juga script. Scriptnya ini biasanya itu pakai JavaScript. Ya, dan kan HTML ini kayak ngasih struktur itu ya, backbone-nya gimana bentuknya. Misalnya navigation bar-nya di atas, terus habis itu ada body, dan misalnya ada sidebar gitu ya. Itu yang ngasih struktur layout-nya itu HTML. Dan kita juga udah tahu kalau CSS itu kayak ngasih estetik itu ya tadi. HTML-nya ini gimana warnanya, gimana dia apa bergeraknya gimana misalnya. Ya, dan sekarang kita perlu meng-apply atau mengimplementasikan logikanya itu ya. Jadi kayak interaksi, dynamic interaction ini, dan logic juga yang menghandle logiknya. Dan menghubungkan nanti ujung-ujungnya juga ke back-end. Nah, itu sih JavaScript ini yang bakal ngehandle. Em, ya, aku ini di Wikipedia ini lumayan ini ya, ditulis eh, secara singkat, padat, dan jelas tentang apa itu JavaScript. Jadi, ya ini tadi, Java itu beda ya sama JavaScript. Kalau yang udah terbiasa sama Java gitu ya, atau pernah coding sama Java, itu nggak ada mirip-miripnya sama JavaScript. Beda banget. Cuma namanya sama ya, mirip namanya, tapi nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, dan JavaScript ini termasuk paling populer ya untuk web application development. Tadi kan juga udah kita dengar dari Bagas kalau sekarang itu pada banyak nyariin yang JavaScript ini tadi ya, buat karena web app development. Dan ini nggak cuma buat di front end aja, sebetulnya juga bisa untuk back end. Tadi juga udah kita omongin ya, kayak banyak frameworksnya. Kayak untuk front end itu pakai Vue.js, React, Angular, backend ini ada pakai Node.js, dan yang ini anak-anaknya itu ya Express, Next, Nest.js, banyak macam-macam. Ya, dan ini kenapa juga sangat populer karena kebanyakan yang modern web browser sini ya kayak Chrome, atau ini yang aku pakai Edge itu, Firefox, semuanya itu mereka udah native support ya, ada untuk JavaScript. Jadi
mereka bisa nge-render atau bisa nge-run JavaScript ini dari browser langsung. Dan mungkin ada yang pernah sering dengar ya TypeScript. TypeScript itu sebetulnya anaknya JavaScript. Jadi kayak JavaScript tapi ditambahin lagi sama sejenis kayak lebih spesifik lagi untuk em, data types-nya itu tadi ya oleh si TypeScript ini. TypeScript itu kalau nggak salah yang punya Microsoft. Dan biasanya TypeScript ini juga dipakainya di back-end. Soalnya mereka memang lebih perlu spesifik lagi untuk menentukan ini tadi ya objek dan data types-nya. Jadi mungkin nanti kalau udah lumayan terbiasa JavaScript bakal menemukan kayak ada beberapa kelemahannya si JavaScript ini dan itu yang bakal dibantu sama TypeScript ini tadi. Ya. Dan sekarang mungkin sering dengar juga kayak JavaScript itu standarnya atau versionnya versi ES6 ini ya. Ini kalau nggak salah yang memang paling latest, yang paling baru. Jadi ada beberapa perbedaannya antara JavaScript yang sekarang ini, yang ES6 dengan yang ES5, yang ES5. Jadi kalau mungkin ada yang tahu Python juga kan, kayak Python 2 tuh beda banget sama Python 3. Itu yang mirip-mirip kayak gini lah ya. Jadi ada beberapa yang memang baru di ES6 ini. Dan kebanyakan sekarang sih udah pada pakai ES6 semua ya. Ya, dan jadi awal-awal kita minggu kita ini dulu ngebiasain kayak ini ya, icip-icip dulu, nyobain nyemplungin kakinya dulu ke kolam, coba-coba JavaScript. Jadi belum ngerjain yang free code camp dulu. Aku mau kita semua kayak ini ya tadi cobain dulu, terus ngerasain kalau wah ternyata lumayan gampang ya. It's not that hard. Jadi lebih termotivasi untuk ngelanjutin yang ke tugas-tugas free code camp-nya nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jangan malu-malu ya. Itu kalau yang apa JavaScript ES6 itu Mm-mm. maksudnya udah common dipakai di semua Udah kenapa? Nggak apa kedengeran kayak tadi. cuman yang udah common dipakai gitu, udah umum gitu, Iya, iya. atau Mm-mm. mungkin masih baru beberapa yang baru doang gitu. Yang lama-lama sih masih tetap yang lama gitu. Dan Enggak apakah sih, itu udah. udah di support sama browser-browser kan? Ada yang suka nggak update browser kayak gitu-gitu. Ya mungkin kalau yang browsernya lama banget ya mungkin enggak. Tapi setahu aku ini udah lebih dari 5 tahun deh kalau nggak salah. Jadi udah lumayan lama. Yang ES6 ini. Ini standarnya sih. Aku dulu pas awal-awal belajar JavaScript itu juga udah ES6. Tapi mungkin kalau yang awal-awal pakai JavaScript banget ya, yang 10 tahun yang lalu, mungkin kadang masih kayak kebiasaan sama yang ES5. Tapi yang sekarang ini semuanya udah pakai ES6 sih kedengarannya. Maaf ya kalau aku putus-putus, internet aku nggak bagus hari ini. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, jadi ini semuanya kayaknya browser-browser sekarang udah support ES6 ya. Malah kayaknya mungkin yang ES5 yang nggak di-support lagi. Nggak tahu ya. Tapi ini sekarang emang semuanya udah pakai ES6. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini kita awal-awal aku mau ceritain dulu tentang yang ini tadi ya, kayak em, terms-nya. Jadi kayak kata-kata yang spesifik di JavaScript ini. Kenapa harus tahu dan inget terms-nya ini? Soalnya nanti kalau misalnya debugging ya, kerja sama apa temen sama colleagues, terus mesti nyelesain atau ngefix suatu bug, debugging gitu, kan kalian harus ini ya komunikasi, misalnya ngomongin suatu line gitu ya, di mana problemnya, kan harus menggunakan kalimat yang atau jargon yang tepat ya. Kalau misalnya kalimat atau
termnya itu salah, kan bisa jadi ada miscommunication. Nanti maksudnya si A ini, si B pahamnya beda, kayak gitu kan. Jadi menurut aku penting banget untuk dari awal memang bisa diingetin ini tadi nama-namanya, termsnya ini. Apa itu variable, apa itu expression, statement, operator, itu menurut aku penting banget. Ya, dan ini tadi aku juga dapet ini tadi ya, materi-materinya aku adopsi dari JavaScript ini tadi, buku yang JavaScript, dan juga dari MDN Web Docs. Ada JavaScript guide-nya. Ini juga bagus banget. Aku rekomen ini. Ya, bisa dibaca-baca lagi. Kalau yang punya waktu luang, ya, um, ya, jadi yang variables, expression, statement, sama operators. Ini kalau di JavaScript itu mungkin sering lihat ya, di belakangnya selalu ada semicolon ini. Memang seperti itu. Tiap line-nya biasanya selalu ada satu statement, itu selalu ada semicolon biasanya. Jadi di sini kita bisa lihat ini aku mendeklarasikan suatu variabel. Variabelnya itu adalah X. Jadi aku mendeclare variabel X di sini. Dan di sini aku memberikan value ke variabel X ini yaitu satu, sebuah integer, sebuah angka ya. Terus di sini aku juga mendeklarasikan dan memberikan value langsung gitu ya, jadi satu, ini ya variabel Y. Jadi Y sama dengan 2, juga sama integer juga. Jadi X ini variabel, satu dan 2 ini value. Dan di sini salah satu contohnya juga ada operator. Operator itu ya ini tadi ya macam-macam juga. Aku nggak jelasin lagi di sini operator itu apa, tapi kalau mau lebih tahu lagi ya, kayak logical operator misalnya, itu bisa dicek di sini kalau nggak salah. Ada khusus tentang operators. Hmm, jadi kayak logical operator itu kayak misalnya ini nih, kayak eh sama atau tidak sama, not, if not, kayak gitu kan. Ya, bisa dicari di sini mungkin. Operators. Um, ya, ada juga conditional operator gitu. Ada banyak ya. Ini kayak banyak and, not, or gitu. Kalau yang apa pengen banyak lebih tahu bisa dicek di sini lagi ya. Ya, dan mungkin ada yang sering bingung gitu ya, apa bedanya expression dengan statements? Soalnya sering ada yang ngomongin, oh ini ekspresi yang ini salah misalnya, atau statementnya ada bugnya gitu. Expression itu biasanya, bukan biasanya ya, expression selalu mempunyai suatu value. Jadi bisa di derive gitu ya, ada value-nya. Misalnya ini X sama dengan satu. Nah, itu berarti expression ini. Udah pasti. Soalnya si X-nya ada value-nya itu tadi, ada satu ini. Terus kayak let X ini nggak bisa dibilang expression ya, soalnya hmm, ya mungkin bisa, tapi value-nya null atau undefined. Jadi eh, bisa dianggap expression, tapi itu tadi nggak ada value-nya. Terus kalau yang ini misalnya em, let Y sama dengan 2. Ini udah pasti statement. Ini bukan gray area lagi. Ini udah pasti statement. Kenapa pasti statement? Bukannya ini udah ada value-nya juga ya? Kan kalau ada value itu expression. Nah, masalahnya statement ini itu tadi ada sintaksnya ini, ada command-nya juga. Jadi kalau mungkin yang bisa ngecek lagi itu kalau ada triknya ya, bisa di note itu langsung dicoba. Misalnya mau print ini eh X gitu, console.log. Coba kita coba langsung. Oops.
console.log ini X gitu. Nah, ini bakalan bisa di print. Jadi bakalan menghasilkan ini ya. Kayak misalnya X-nya tadi satu, bakalan ngeprint satu. Tapi kalau misalnya kita print gini, console.log let y uh, 2 gitu ya. Itu pasti bakalan kasih error kan. Nah, jadi ini tadi yang dimaksud statement. Kalau ini bakalan returnnya error itu berarti statement returns error. Nah, ini bakalan disebut sebagai statement. Ya, kalau masih bingung nanti ini lama-lama bisa ini lagi kok, bisa lebih terbiasa. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mungkin masih belum jelas yang statement dan expression. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke value types. Jadi sebetulnya ini nggak cuma ini aja ya yang aku tulis di sini. Masih lebih banyak lagi value-nya, bisa dicek di bukunya tadi ini. Yang JavaScript Definitive Guide ini juga bisa dicek yang di Mozilla tadi ya. Um, dan ini ya value types-nya itu maksudnya tipe value-nya tadi ya, kategorinya, jenisnya apa. Jadi misalnya ini tadi kan kita udah lihat ada integer. Integer ini termasuk angka ya. Tapi ada juga yang kayak reals ini. Reals ini kayak pakai koma gitu misalnya. Ya, ada juga string. Kalau yang udah biasa mungkin udah biasa programming language yang lain juga udah ada banyak ya kayak string, udah familiar. Ada boolean, ada null, undefined. Sebetulnya null dengan undefined itu beda ya, mereka tidak sama. Mereka kayak 11 12 gitu loh. Em, Null ini biasanya memang artinya nggak ada value-nya sama sekali. Sedangkan undefined ini memang nggak ada value, tapi itu mungkin bisa jadi kayak error gitu. Em, jadi kalau aku dulu sih memang selalu pakai null, jarang banget, hampir nggak pernah pakai undefined. Soalnya undefined ini biasanya itu tadi ya kayak error prone gitu loh. Atau misalnya lupa nge-set atau nge-define variabelnya itu bakal ke define-nya undefined. Jadi lebih em, rekomendasiin kalau memang nggak ada value-nya pakai null aja. Ya, dan ini yang ES6 ini tadi ya, standar yang paling baru dari JavaScript ini, biasanya mereka pakai let untuk mendeklar suatu variabel. Mungkin nanti juga sering lihat ada const. Const itu kayak gini nulisnya const. Aku biruin. Em, jadi cons ini juga termasuk di ES6. Em, jadi pas di ES5 itu adanya cuma var kalau nggak salah. Jadi sebetulnya sekarang itu direkomendasiin pakai let atau cons, jangan pakai var. Tulis di sini. Jangan pakai var untuk declare suatu variabel. Ya, soalnya itu tadi ya sudah termasuk bad practice itu untuk pakai var. Ya, jadi bedanya apa let sama const ini? Jadi const ini nggak bisa diganti lagi ke depannya. Jadi kalau misalnya kamu declare z ini sama dengan 3 misalnya. Ya, ini nggak bisa diganti lagi ke depannya. Kalau mau kamu assign yang baru gitu, biasanya selalu return error. Soalnya type-nya itu udah const. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau ngeganti value-nya di masa depan, kamu tahu, oh ini X ini fleksibel, bakalan bisa diganti value-nya itu pakai let. Tapi kalau misalnya nggak bisa diganti, misalnya mau ngesetting value suatu em, birthday-nya,
suatu orang gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa diganti birthday-nya ini. Jadi bisa pakai cons misalnya gitu. Kalau X ini bisa mungkin kalau umur, kan umur selalu ganti nih. Umur kan selalu menambah. Itu bisa pakai LED gitu contohnya ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Itu yang par dianggap apa? Bad practice itu kenapa alasannya? Soalnya kayak udah legacy gitu, udah memang cuma di IS5 aja, di IS6 itu masih bisa disupport, tapi kayak nggak bagus lagi gitu, bukan best practice lagi. Aku lupa kenapa, tapi pokoknya salah satunya karena itu tadi bisa diedit gitu, dan nggak ada perbedaannya antara yang bisa diedit dan yang nggak bisa diedit gini. Jadi ya disaranin jangan pakai VAR lagi. Semoga menjawab ya. Kalau enggak nanti aku coba googling lagi kenapa, exactly why Oke, gitu. oke. Siap, siap. Ngerti. Itu jadi maksudnya supaya kita ngebiasain diri sekarang untuk bedain variabel yang bisa di apa di assign ulang gitu dengan yang nggak boleh lagi gitu kan. Mhm, ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku lanjut ke slide berikutnya. Ini juga masih tentang values atau value types. Jadi ini misalnya ada object, ada array. Banyak sih pakai objek di JavaScript itu, apalagi kalau misalnya kayak buat ini ya, website gitu, web application gitu kan, biasanya kita kan selalu mengirim apa-apa itu datanya itu ya, buat di display gitu di front end misalnya, selalu pakai format objek, misalnya JSON objek gitu ya, dikirim lewat itu tadi yang pernah kita omongin dulu lewat HTTP request kan ada head, ada body, response body misalnya. Di response body ini isinya itu tadi ya, JSON object contohnya atau text gitu. Nah, objek ini itu tadi di support sama JavaScript ini dan sering dipakai. Jadi contohnya objek ini misalnya aku mendeklar objeknya ini first cat. Terus isinya ini berisikan properties. Ya, jadi kayak nama ini name, breed itu propertinya si objek first cat ini. Ya, terus bisa dilihat di sini kalau misalnya aku mau ngeakses properti yang ini nih, aku mau ngeakses first cat's name. Namanya kucing pertama aku. Nah, itu ngeaksesnya gini dari objeknya itu terus dipakai dot dan nama propertinya. Bisa juga langsung panggil kayak gini pakai ini apa namanya brackets itu ya tadi square brackets bisa juga. Tapi aku jarang sih ngelihat yang pakai square brackets ini biasanya pakai dot ini. Mungkin juga karena lebih gampang dibaca ya, lebih cognitive load-nya lebih dikit kalau bacanya pakai dot ini ya. Dan ada juga array gitu ya. Udah biasa mungkin tahu array ini ya. Ini juga mirip-mirip gitu tadi ya, ininya, ngeakses item di array-nya ini gini. Misalnya aku mau ngeakses si balu, entry-nya balu ini, berarti ini nol. Kan mulai array-nya itu dari nol. Nol, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ya. Dan ini kalau misalnya kan objeknya ini pakai let ini tadi ya, ini masih bisa ditambahin lagi. Kalau misalnya pakai cons kan nggak bisa reassign apa value atau propertiesnya, tapi karena ini objeknya kita pakai let, jadi bisa ditambahin lagi nih propertinya pakai line yang baru. Di sini aku kasih contoh misalnya first cat favorite food. Nah, ini bisa ditambahin. Jadi nanti kalau misalnya kita mau print lagi yang si first cat ini isinya apa aja, nanti yang si favorite food ini juga termasuk di sini gitu. Jadi lumayan ya, apa em, menurut aku JavaScript ini kurang lebih readability-nya itu mirip-mirip kayak Python, gampang dibaca gitu ininya, code-nya. Ya, sampai sini ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke functions dan methods. Ya, nanti ini pas belajarin yang tugasnya yang minggu ini juga udah mulai lihat functions ya, sama methods. Ya, mungkin yang udah biasa coding kayak di programming language yang lain nggak bakalan ini ya, apa namanya, kaget tentang function dan methods ini udah biasa mungkin. Tapi di JavaScript ini ada beberapa hal yang unik. Jadi cara mendeklar sebuah function itu nggak cuma satu cara aja, ada 3 cara. Jadi kayak di sini yang biasanya sering dilihat itu ya, yang lebih populer tuh kayak ini caranya. Jadi function, terus nama functionnya, terus ini kalau ada objek yang perlu diproses oleh functionnya itu tadi atau variabel yang perlu diproses bisa di sini. Dan ini juga bisa ngedeclare functionnya pakai arrow function. Ya, dan ini kalau nggak salah cuma dipakainya di ES6 aja. Di ES5 kayaknya setahu aku belum ada arrow function. Jadi di ES5 itu cuma yang kayak gini aja sih kalau nggak salah. Yang arrow function ini baru adanya di ES6. Jadi bertiga ini, tiga-tiganya ini sama semua sebetulnya. Functionnya identikal. Tapi ya itu tadi ya, ini pakai arrow function. Mungkin ada yang mikir kenapa pakai arrow function karena ya itu tadi ya lebih pendek. Tapi menurut aku personally ini kalau ngebaca gitu kadang susah gitu. Kadang perlu agak beberapa detik untuk meloadingkan di otak. Aku lebih natural untuk bacanya kayak gini. Tapi mungkin beda-beda ya tiap orang. Jadi bisa dipilih masing-masing sukanya yang kayak gimana. Tapi tadi yang lebih populer itu yang kayak gini jenisnya, nge-declare function. Ya, jadi biasanya untuk menentukan gimana function itu, kapan sih harus bikin function, itu misalnya satu ini ya, satu function itu satu feature, bukan feature sih, eee, satu proses. Mungkin lebih tepatnya satu function itu satu proses. Jadi misalnya, mmm, di dalam satu web page itu ada kayak, mengisi formulir, habis itu mengirimkan formulir. Nah, berarti yang function itu mungkin ada 2 minimal. Function untuk yang proses mengisi formulir tadi, dan proses yang untuk mengirimkan data yang diisi di formulir tadi ke backend, itu. Jadi minimal ada 2 functions. Jadi itu tadi ya, rule of thumb-nya kira-kira satu function itu satu proses. Ya, jadi kalau misalnya debugging juga ini gampang ya, kalau misalnya ada error gitu lebih gampang untuk, oh kira-kira error-nya ini dari function yang mana. Jadi bisa langsung kayak pointing towards the source atau root of the problem gitu ya. Kalau misalnya function-nya banyak mengurus macam-macam proses gitu, kita bilangnya spaghetti code. Spaghetti soalnya, kelibet-kelibet gitu ya. Jadinya susah kan kalau mau debugging, ini dari mana datangnya errornya ini gitu kan, susah mau cari asal-usulnya. Jadi itu tadi, rekomendasinya satu proses itu satu function. Ya, dan ada juga methods. Methods ini lebih kayak ke ini ya, kayak query atau itu tadi function yang native dari JavaScript, atau bisa juga sebetulnya bikin methods baru. Jadi kamu bikin function baru terus yang bisa nanti dijadiin sebagai methods. Ini contohnya di sini methods-nya itu push ini misalnya, atau reverse. Ini tadi yang dinamakan methods. Jadi aku kasih contoh di sini misalnya aku declare ini ya, array numbers isinya ini, terus aku mau nambahin menggunakan method push. Ya, jadinya nanti numbernya ganti jadi begini. Terus mau aku tukar balik gitu, pakai method reverse. Jadi hasilnya begini. Jadi kayak misalnya console.log itu juga termasuk sebuah method. Ya,
Sampai sini ada pertanyaan? Semoga ini ya, jelas-jelas aja. Kalau kecepatan bilang ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Yang to do untuk next sessionnya. Nah, tadi aku udah bilang kan, kalau maunya kita icip-icip dulu, basahin dulu kakinya, celupin gitu di kolam. Jangan langsung nyebur aja ya. Kalau langsung nyebur aja nanti overwhelmed. Dan jadinya malah jadi berasanya susah. Jadi menurut aku coba ini dulu, pakai yang project ini. Kenapa pakai project ini? Kelihatannya kayak rumit gitu ya. Kok udah ada number guessing game aja. Tapi nggak apa-apa, ini ada source code-nya. Jadi kalian sambil nge-coding itu bisa bandingin sama source code itu. Aku rekomendasiin banget. Ini bisa dilihat di sini source code-nya. Aku ada linknya, ada juga ini apa yang udah di-render websitenya. Oh, ini dia juga pakai GitHub Pages. Wow. Ya, jadi bisa dicek di sini. Em, Ini tadi ya, ada step by step-nya. Nah, dia ngejelasin gitu, step by step-nya. Aku rekomendasiin banget. Bisa langsung coba di sini, bisa coba juga di IDE kalian, di VS Code. Ya, ikutin aja ini ya. Penjelasannya lumayan mendetail. Ya, dan itu tadi, jangan takut soalnya ada source code-nya kan, tinggal bandingin aja. Source code-nya ini maksudnya apa sih, buat apa, kayak gitu. Aku dulu juga belajar kayak gitu sih, sambil ngerjain, sambil bandingin sama source code. Ya, dan ini ya itu tadi ya belum termasuk yang free code camp, cuma coba-coba aja. Kalau mau mungkin bisa fork source code-nya ini, kan ada di GitHub. Bisa di fork atau bisa aja langsung kalian bikin copy paste di repo kalian. Ya, jadi terserah ya, sukaannya mau gimana. Kalau mau fork bisa, mau bikin from scratch, repo-nya baru dari awal juga bisa. Ya, aku juga udah tulisin di sini to-do-nya. Dan untuk ini memang perlu siapin environment-nya dulu ya. Sama seperti yang di responsive web design, sebetulnya bisa aja langsung di free code camp-nya. Kalau nggak salah tadi udah ke loading deh. Ya, akhirnya. Di free code camp ini udah ada ininya sih, memang yang bisa ngerendernya. Jadi, ini lemot. Jadi memang kayak yang di responsive web design itu, dari browsernya udah bisa ngerender ini ya langsung. Tapi itu tadi aku rekomendasiin tetap bikin repository, bikin commits. Jadi bisa ada yang ditunjukin nanti di akhir sebagai portfolio. Dan karena itu jadi perlu menyiapkan environment-nya. Dan ini juga untuk ngebiasain ya nanti kalau udah mulai kerja, udah terbiasa dengan nyiapin environment, package, management, segala macam itu. Jadi ini pakai Node.js, bisa install di sini. Biasanya pakai yang LTS ini ya, yang udah stable. Aku kalau nggak salah pakai yang pre-built installer ini deh, nggak pakai package manager. Jadi tinggal download aja, aku udah ada ya. Kalau yang belum nanti bisa download sendiri. Em, Ya habis diinstal nanti bisa kalau mau install juga extensions untuk yang JavaScript ini yang di VS Code. Soalnya kayak itu tadi ya, ada style-stylenya gini. Jadi kalau misalnya amburadul gitu, misalnya mencang-menceng begini ya tabnya gitu, bisa ada juga yang bikin stylingnya itu lebih standarisasi gitu ya. Coba kita lihat di sini. Biasanya aku pakai Prettify. Prettify? Prettify? Prettier? Ah, Prettier. Ya. Biasanya aku pakai Prettier ini. Jadi dia bakal nge-styling gitu code kalian.
jadi nggak acak-adut gitu ya. Dan ini juga penting kalau misalnya kerja bareng tim ya. Nanti ada yang gayanya begini, nanti ada yang gayanya begitu, nanti ada yang space-nya pakai dua white space doang, tabnya, ada yang pakai empat white space. Nah, itu kan jelek ya kalau beda-beda begitu. Jadi aku usulin pakai Prettier ini. Jadi biar standarisasi sama. Aku juga dulu sering pakai Babel, dua ini ya yang sering. Babel, Prettier. Babel ini mungkin bakal lebih kepakainya lagi nanti sih pas udah mulai ngerjain framework dan backend. Soalnya kita bakalan juga mengatur package JavaScript tadi ini, yang Node packages ini tadi ya, Node modulesnya ini tadi harus nggak update lah, gitu-gitu. Nah ini yang bakal ngebantu itu tadi si Babel ini. Dan juga bisa call Node.js-nya langsung dari terminal VS Code. Wah, ada nggak ya VS Code-nya? Mau coba aku buka. Seperti biasa ya, kayak yang kemarin-kemarin juga. Bisa langsung call dari terminalnya gini. Hmm, nggak code Node gini aja. Udah deh. Ya, ya. Jadi aku ini tadi ya, em, rekomendasinya kalau nggak fork, bisa bikin sendiri repository baru. Dan ngerjain ini tadi, number guesser game. Ya. Dan best practice juga, sewaktu coding, jangan lupa taruh comments. Jadi biar nanti kalau misalnya stop dulu kan hari ini ngerjainnya 2 jam, terus besok mau lanjutin lagi. Besoknya biar nggak lupa gitu, kemarin ngapain aja sih. Jadi kan tinggal baca komen-komennya, oh aku kemarin itu gini, kemarin itu gini, oh code yang ini buat apa, function ini buat apa, jadi nggak lupa gitu. Aku memang selalu rekomendasiin untuk banyak-banyakin naruh comments. Jangan takut kalau komennya satu paragraf. Itu biasa aja. Sering kayak gitu emang. Apalagi kalau misalnya kerja sama tim gitu tadi ya. Mungkin kita mikirnya, oh ini straightforward banget functionnya. Chef's kiss gitu, gampang nih pahamnya. Tapi belum tentu orang lain paham gitu apa yang kita bikin. Mungkin aku mikirnya, oh ini functionnya spektakuler gitu ya, bagus banget. Terus teammate yang lain mikirnya ini apaan yang ditulis si Sari ini nggak jelas gitu kan. Jadi penting naruh komen ini juga buat menjelasin function itu tadi atau um, statements atau ya code line sekalian itu tadi ke orang lain gitu. Jadi orang lain bisa paham apa yang kalian tulis di situ. Ya. Dan ada juga banyak best practices yang lain kayak ngasih nama itu tadi juga harus misalnya pakai camel case formatnya. Itu aku juga ada link di sini kalau mau baca-baca apa aja best practicesnya. Menurut aku ini harusnya dari awal udah dibiasain ya. Soalnya kalau nanti dibiasainnya pas udah coding lama gitu biasanya agak susah sih, udah kebiasaan yang jelek ya. Jadi menurut aku bagusnya dari awal udah dibiasain nurutin ini. Nah, ini ada dibilang nih. Use let and cons instead of var. Hmm, ya. Var itu function scoped. Kalau ini provide block scoping. Oke, oke. Ya mungkin nanti Sari bisa baca ini kalau mau lebih tahu tentang var itu ya tadi. Ya, jadi ini tadi ya, menurut aku kalau bisa dibiasain dari sekarang best practicesnya. Ya, juga jangan lupa commit dan push ke remote repository-nya dan update portfolio. Yang ini jadi individual aja ya, soalnya aku mau semuanya nyobain gitu, masing-masing. Nggak mesti harus sampai selesai, bisa aja kalian cuma ngefork tugasnya tadi, terus kalian bacain code-nya gitu, nggak apa-apa, tergantung kalian ya, style belajarnya lebih enak yang mana. Kalau yang mungkin lebih suka sambil praktis ya, sambil ngerjain juga. Aku orangnya gitu sih, harus sambil ngerjain juga. Kalau enggak nanti nggak masuk.
Ya mungkin bisa dicobain, tapi kalau misalnya yang suka ngebaca gitu aja ya, kalau ngebaca aja cukup silahkan gitu ya. Tapi yang penting kalian cobain, cicipin, dan ngebiasain itu tadi. Jadi nanti pas lanjut yang ke free code camp itu jadi lebih gampang, lebih pede. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini levelnya masih pakai yang kemarin atau baru lagi? Jadi kita Baru lagi, bikin baru folder lagi. baru. Baru lagi. Oh, baru lagi. Oke. Iya, aku ini juga nanti buat yang hmm, free code camp-nya itu aku udah bikin juga kok. Mana tadi ya? Masih kosong. Soalnya kan baru mulai yang free code camp-nya nanti minggu depan ya. Yang minggu ini belum ada ini. Belum ada tugas yang free code camp. Tapi kalau udah mau mulai duluan juga boleh, silahkan. Ya ini aku udah ada bikin yang khusus buat yang kurikulum ini, yang JavaScript. Ya, nanti aku kasih penjelasan lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Seperti biasa, ini aku ngelist ini ya, kayak resources-nya yang bisa dibacain, segala macam. Ini belum aku update sih, jadi kayak yang bukunya tadi tuh, yang buku yang apa, JavaScript ini tadi, linknya di slides aja sih masih. Belum ada yang di sini. Kalau dia mau nonton-nonton juga bisa, bisa ditonton ini. Yang pre-read yang minggu ini juga pre-read yang untuk minggu depan. Mungkin ada yang lebih suka nonton tutorial ya. Ini juga tutorialnya dari Free Code Camp kalau nggak salah, lumayan bagus. Ya. Dan kalau ada juga waktu lebih luang lagi, bisa follow along project yang ini tadi, kalau mau ngikutin. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi?